Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan di subuh ini Allah izinkan kita kembali hadir di majelis ilmu, mengawali aktivitas pagi kita dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal saleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah dalam meniti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, diceritakan satu ketika seorang murabbi, gurunya para relawan yang saat itu mendampingi murid-muridnya, berjibaku dengan para korban-korban agresi Zionis di rumah sakit, di salah satu rumah sakit Palestina di Gaza terutama. Bertemulah sang murabbi ini dengan bawab, seorang security yang menjaga dan memastikan keadaan pasien dalam hal keamanannya, karena terkadang ada saja beberapa orang Yahudi mengganggu pasien-pasien yang sedang terbaring di rumah sakit. Seorang guru ini, murabbi ini, kemudian bertanya kepada sang bawab, security, apa kalian tidak pernah merasa takut dengan keadaan yang seperti ini, dengan situasi yang tidak menentu, yang bom bisa kapanpun mendarat di tempat ini, atau bahkan pasukan bisa saja melakukan berbagai tindakan yang secara mendadak yang tidak tersiapkan sebelumnya? Bagaimana kalian bisa merasa begitu tenang, atau apakah kalian tidak merasa takut dengan keadaan itu? Menarik jawabannya. Kata si penjaga ini, si security ini, kami sudah terbiasa dan tidak sedikit pun ada rasa takut di hati-hati kami. Bahkan tidak jarang anak-anak kami itu bermimpi. Anak-anak kami sering bermimpi, ayah, di mana Israel? Kami ingin menghabisinya. Anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ya, ini seorang security digambarkan orang yang sudah sepuh ya, dengan janggut yang baik, yang rapi gitu. Kami sudah terbiasa, bahkan anak-anak kami memimpikan itu, dan itu bagian dari cita-cita mereka untuk menggantikan ayah dan paman, kakek-kakek mereka. Lalu ditanya,
Bukankah mereka punya segalanya? Tidakkah ada rasa takut menghadapi persenjataan militer mereka yang sedemikian canggihnya, yang begitu kuatnya, tank-tank besinya dan seterusnya? Maka ada satu jawaban yang menurut kita ini penting untuk kita perhatikan. Beliau mengutip dua ayat. Yang pertama surah Al-Hadid ayat 25. Beliau memang mengatakan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Memang Allah ciptakan besi itu kuat, dan kami menciptakan besi yang disifati, yang mempunyai kekuatan yang hebat. Quran surah Al-Hadid ayat ke-25. Jadi besi itu disifati dengan ba'sun syadid. Ba'sun syadid, begitu kuatnya, kekuatan yang hebat. Tetapi jawaban seorang security ini, beliau mengatakan, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari yang kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang memiliki sifat yang sama dengan surah Al-Hadid ayat 25, ba'sun syadid. Kami punya mujahid-mujahid yang seperti besi yang disifati Allah dalam surah Al-Hadid. Jadi kalau mereka punya tank-tank besi, maka kami punya mujahid-mujahid yang kekuatannya sama dengan tank mereka. Sama, Pak. Ketika Allah mengatakan besi itu fihi ba'sun syadid, lalu Allah mensifati mujahid, orang-orang hamba-hamba kami yang memiliki lana uli ba'sin syadid. Kami pun punya mujahid, pasukan-pasukan yang memiliki sifat yang sama dengan surah Al-Hadid ayat 25. Ini jawaban menarik, jawaban dahsyat ya. Itulah mengapa hari ini, Masya Allah, kita dibuat narasi sedemikian kencang. Dan memang Bapak dan Ibu jamaah yang dimulakan Allah, kita harus paham bahwa Israel yang katanya hari ini sebagai sebuah negara, tentu saja yang dimaksud adalah negara penjajah, yang kita tentu tidak mengakuinya, dibangun di atas kebohongan dan kebohongan. Jauh lama sebelum ini, keberadaan negara Yahudi Zionis ini, atau yang hari ini terus melakukan jajahan atas bumi Palestina, dibangun di atas 3 pilar kekuatan. Yang pertama uang, yang kedua opini kepada massa, kepada publik secara global, yang ketiga adalah lobby. 3 trisula kekuatan Yahudi saat membangun sebuah negara Zionis yang konon katanya dijanjikan adalah dengan menggunakan 3 hal ini. Maka salah dua di antaranya adalah uang dan opini, dan ini yang mereka mainkan. Selalu kita digambarkan Israel adalah negara yang paling kuat, pasukannya terhebat di Timur Tengah, intelijennya Mossad lebih canggih dari CIA, anak-anaknya terlatih mulai, dan seterusnya. Kita dicekcoki dengan Israel orang-orangnya pintar, kita dicekcoki dengan pasukannya sedemikian besar dan seterusnya. Padahal ini semua kebohongan. Ini semua kebohongan ya. Dan itu telah dibuktikan oleh Hamas beberapa waktu yang silam, dan semua milisi perjuangan dan semua faksi-faksi pejuang pembebasan Palestina dan Al-Quds. Betapa rapuhnya mereka, betapa lemahnya militer mereka ya. Bahkan kalau kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, persis sebagaimana yang terjadi kita lihat hari ini. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw mi wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta
dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan memerangi kalian semua, melainkan hanya berlindung di balik-balik tembok-tembok perbatasan. Ya. Mengancam mau invasi Gaza, sampai sekarang nggak masuk-masuk, Pak. Ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana. Mereka tidak akan memerangi kalian melainkan dari balik kampung-kampung, ya. Ya. Yang apa? Yang dilindungi. Au mi wara'i judur, atau dari balik-balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan di antara mereka itu sangat besar. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka tercerai-berai. Ya. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ya. Hal itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Pada saat terjadi 7 Oktober yang silam, beberapa saat kemudian, ini perang, ini tidak pernah terjadi dalam kurun 50 tahun terakhir, dan seterusnya. Kemudian dimintakan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu-nya untuk seluruh warga Israel, seluruh orang Yahudi untuk datang ke Israel. Kita bahu-membahu. Ini perang melawan manusia-manusia yang biadab, katanya, ya. Disuruh pada datang, yang di dalam pengen keluar. Bandaranya penuh untuk kabur. Wa qulubuhum syatta. Mereka enggak nyatu, Pak. Mereka tahu bahwa mereka salah. Jadi hati mereka sebetulnya, teng-teng mereka itu rapuh. Tapi kita terus dicocok-coki, mereka orang hebat, mereka orang pintar, uangnya banyak, terus begitu. Sehingga kita selalu terbangun orang yang merasa inferior dengan keadaan itu. Wah, susah kita lawan Israel. Wah, susah kita. Maka hari ini dibuktikan. Karena itulah maka opini ini terus digempur oleh orang-orang Palestina. Coba perhatikan, kalau pian buka Al Jazeera, buka Al Arabiyah, buka Sky News, maka yang diperlihatkan video-video rilis dari orang-orang Palestina yang ditampakkan oleh pejuang-pejuang Palestina selalu terkait dengan betapa canggihnya teknologi rudal yang sekarang mereka miliki. Coba kalian perhatikan, Pak. Mereka akan lihatkan bagaimana kemampuan mereka dalam melakukan serangan laut dan udara. Mereka akan tunjukkan bagaimana kompaknya seluruh faksi. Apakah itu Hamas, apakah itu Jihad Islam, apakah itu gerakan perjuangan yang lain, dalam melakukan latihan bersama. Itu yang mereka videokan dan itu yang mereka kirimkan ke kita. Mereka ingin seluruh dunia dan terutama kaum muslimin melihat bahwa kita ini jauh lebih hebat. Rudal kami telah bermetamorfosa dari yang dulu hanya 3 kilo, kemudian mencapai 20 kilo, kemudian 60 kilo, hari ini mencapai lebih dari 250 kilo. Bagaimana kecanggihan teknologi yang hari ini dikembangkan oleh orang-orang Palestina, kepintaran mereka, kecerdasan mereka, strategi jitu mereka, itu yang terus mereka kabarkan kepada dunia. Tapi memang betul bahwa Palestina hancur, betul memang Gaza telah porak-poranda, betul memang begitu banyaknya korban jiwa, betul. Tapi jangan sampai kemudian berita-berita itu membuat kita mau kalah, ya sudah, kita nih habis sudah. Jangan bicara angka, jangan pernah bicara angka dengan kemenangan dan kekalahan. Sehingga Dr. Adrian Husaini misalnya menyebutkan dalam tulisannya yang terakhir, apapun hasil akhirnya Palestina telah menang. Kenapa? Karena bagaimanapun hari ini Israel mencoba untuk playing victim, mencoba untuk mengatakan kepada dunia bahwa mereka terzolimi akibat serangan mendadak, surprise attack-nya Hamas. Mereka merasa, lihat kami ini dihancurkan oleh orang-orang Palestina, oleh pejuang-pejuang Palestina. Dia sampaikan itu di berbagai media, dikhutbahkan, dipidatokan. Tapi ternyata reaksi dunia justru berbalik.
Semua dunia hari ini melakukan demonstrasi, melakukan pilihan untuk membela Palestina, bukan membela Israel. Jadi opini yang hari ini mereka perjuangkan dan mereka bangun, sebagaimana negara mereka dibangun dengan kekuatan opini, hari ini tidak berjalan. Ya. Dan itulah kekalahan yang telak bagi Israel. Karena itulah maka Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita hari ini justru melemahkan, menggembosi perjuangan dalam berbagai bentuknya di antara saudara-saudara kita. Kan ada sebagian, mohon maaf sekali, ada sebagian kelompok di antara kita ini yang apapun di luar dari itu salah. Mujahidin Palestina yang hari ini berjuang dianggap salah, ya, karena manhajnya bermasalah. Yang kadang melawan berdiam diri dengan kesabaran dianggap salah. Harusnya mereka itu hijrah. Yang hari ini menolong, ya sudah, kami saja yang menolong dengan uang dan harta, dengan kekuatan dana, mendonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu pun dianggap salah dengan narasi kada bakal sampai juga ke Palestina. Nang kayak apa hendak lewat duitnya, penjagaan di sana begitu ketatnya, apa nah hendak dibawa duit, mana nang kawa dibawa. Dada harapan sampai bapak mengumpulkan donasi sing banyakan, kada becangan sampai percuma. Saya sudah membuktikan, ujar nang menyampaikan ini, bahwa waktu hendak lewat begitu ketatnya, diperiksa, melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh Israel dan seterusnya. Maka tidak mungkin bawa duit sebegitu banyaknya, membawa perlengkapan dan sebegitu banyaknya. Maka kemudian dibalas oleh saudara kita Ustaz Muhammad Hussein yang di sana. Itu yang bicara orang yang tidak faham Palestina. Dia baru lewat satu gerbang sudah bicara semua gerbang tertutup bagi mereka gitu. Atau ada yang bilang ngapain nyumbang Palestina, tuh tetangga pada lupa. Dan semua bentuk narasi untuk melemahkan donasi. Atau ada yang melakukan demonstrasi, ini pun juga dianggap salah, ini tidak syar'i. Dulu di zaman Nabi nggak ada demonstrasi. Atau yang melakukan seruan untuk boikot produk-produk Yahudi, McD, Pizza Hut, KFC dan seterusnya, kita boikot ini. Lagi-lagi kelompok ini juga menyalahkan. Itu seruan yang tidak syar'i. Bukankah muamalah itu boleh kepada siapapun, bahkan Nabi pun melakukan muamalah kepada Yahudi. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa Nabi pun melakukan muamalah dengan Yahudi dan itu tidak mengapa, tidak boleh mengharamkan yang halal dengan hal-hal yang semadel itu, kalimat-kalimat yang disampaikan, yang dinarasikan. Tapi di saat yang sama ketika Hamas mendapatkan bantuan dari Syiah, mereka mengatakan, ini Hamas orang-orang Syiah. Katanya muamalah boleh dengan siapa saja. Lalu kemudian muncullah tudingan, ini Hamas adalah manhaj Syiah, ini Palestina manhajnya bermasalah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kelompok yang semuanya serba salah. Semua orang di luar dari pikirannya adalah salah. Yang berjuang salah, yang menolong salah, yang mengisukan salah. Maka mudah-mudahan kita bukan bagian dari ini. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari ini. Sekecil apapun. Syekh Hasan Dido mengatakan, berjuanglah dengan apa yang kalian miliki. Jika mereka di garda terdepan dengan kekuatan dan kesabarannya, maka kita bantulah mereka dengan apa yang kita punya, dengan harta, dengan tulisan dan pena. Syekh Abu Bakar mengatakan, jika perjuangan itu banyak macamnya, maka kemenangan pun akan hadir dalam berbagai bentuknya. Karena itu jangan remehkan sekedar tulisan kita di status. Jangan anggap kecil tweet kita di Twitter. Jangan anggap remeh sekedar postingan kita di media sosial. Karena hari ini
atau tepat beberapa saat setelah terjadinya serangan Hamas yang luar biasa, serangan pejuang mujahidin yang luar biasa, tidak berselang lama mantan wakil perdana menteri Israel Benny Gantz, ya mantan juga kepala staf pasukan khusus Israel, dia melakukan rapat khusus dengan Facebook, Instagram, dan TikTok untuk meminta 3 media sosial ini agar tidak mengizinkan munculnya dukungan terhadap Palestina. Makanya kalau pian buka hari ini Instagram, jangan pernah nulis Israel langsung, tapi biasanya ya netizen kita Masya Allah sangat kreatif menulis dengan angka A-nya diganti dengan angka 4 ya, kemudian E-nya diganti dengan angka 3 dan seterusnya. Yang penting terbaca bahwa itu Israel. Karena kalau tertulis asli pasti dia akan di take down. Pasti akan di take down. Artinya apa Pak? Artinya ini bukan hal yang remeh bagi mereka. Sekecil apapun tulisan kita itu berefek bagi opini masyarakat, opini dunia. Dan ketika mereka merasa bahwa Palestina terus mendapatkan dukungan, maka itu kelemahan bagi mereka. Ingat di zaman Nabi SAW ada 3 orang konten kreator yang terus melakukan perjuangan dengan lisan dan tulisan. Abdullah bin Rawahah, seorang pejuang yang selalu berjuang dengan syairnya, yang mengkanter semua isu miring terhadap Nabi SAW, membuat argumen-argumen narasi untuk mematahkan opini yang dibangun oleh musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ada Ka'ab bin Malik, spesial membuat syair untuk perjuangan, yang mendukung setiap perjuangan maka dia bikin syairnya untuk menguatkan spirit kaum muslimin dan mujahidin. Ada Hasan bin Sabit yang spesial mengcounter isu negatif terhadap Nabi dan mengcounter balik dengan personalitinya. Jadi siapa yang menghina Nabi, maka orang yang menghina Nabi itu akan di-counter dengan siapa dia, karena dia orang yang ahli dalam nasab. Dia akan counter, you siapa? Dia akan balikkan, personalitinya akan dihancurkan oleh Hasan bin Sabit. Jadi di masa Nabi pun Pak, konten kreator semacam ini sangat dahsyat impactnya. Maka jangan remehkan tulisan dan perjuangan sekecil apapun untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan jangan pernah berpikir kemun Palestina merdeka kiamat ya kita. Mun Palestina merdeka habis ya sudah kita kiamat. Palestina kita dukung atau tidak dukung, dia pasti merdeka. Mau kita ikut berjuang atau kita tidak ikut berjuang, Allah janjikan Palestina pasti merdeka. Persoalannya tinggal di kita, ya. Kita mau bagian yang mana? Bagian yang mendiamkan itu dengan tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Malam yahtam bi amril muslim falaysa minna, kata Nabi, siapa yang tidak memperhatikan urusan saudaranya kaum muslimin maka dia bukan bagian dari golongan kami. Nauzubillah. Tapi kalau kita setidak-tidaknya hati kita condong bahagia, ya. Ulun sudah sampaikan dulu di zaman Nabi Pak, di zaman Nabi sampai ayatnya turun, ya. Ketika Romawi Romawi kalah dari Persia, Alif Lam Mim ghalabatir Rum, ya. Ketika Roma dikalahkan oleh Persia, orang-orang muslimin itu merasa khawatir Pak, sedih. Romawi kalah, umat Islam sedih. Dan orang-orang musyrikin itu bahagia, ya, senang, farihina biha, dengan informasi kemenangan Persia atas Romawi. Orang-orang musyrikin bahagia. Kenapa Pak? Karena ada irisan ideologi. Orang-orang Persia adalah ubadul ausan, penyembah berhala. Sedangkan orang-orang Romawi adalah ahlul kitab, orang yang punya kitab panduan, punya nabi sebagaimana nabi-nabinya kaum muslimin.
ada irisan ideologi. Maka ketika Persia menang atas Romawi, masuk ke wilayah Jazirah Arab, orang-orang musyrikin senang. Kenapa? Yes, kita sepaham, kita seideologi, kita punya hal yang mirip, sama-sama penyembah berhala. Orang-orang mukmin justru sedih. Maka itu dihibur oleh Allah dengan turunnya ayat surah Ar-Rum, bahwa memang Romawi kalah, tapi mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, Romawi akan menang fi bid'i sinin, dalam waktu yang tidak lama. Orang musyrikin, Pak, wani-waninya, Bang, ayat ini turun, Romawi punya apa? Nggak ada bayangan Romawi pacangan menang, apalagi dalam bid'i sinin. Bid'i sinin itu difahami oleh orang-orang Arab. Bid'i sinin itu baina salasa wal asyrah, antara 3 dan 10, dan tidak lebih, wala yazid, tidak lebih dari 10 tahun, antara 3 tahun sampai 10 tahun. Ujar orang-orang musyrikin, kada ada bayangannya, kada ada mungkin Romawi bisa menang, karena Persia sudah begitu menghegemoni, sangat luar biasa dominannya. Karena itulah maka mereka wani bertaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ini ayat ujar apa? Tuhan ente, kita taruhan nih, ini pasti salah nih, taruhan. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bertaruh dengan mereka dan diizinkan oleh Nabi. Saat itu taruhan belum diharamkan, belum ada larangan untuk taruhan. Singkat cerita, taruhan pertama Abu Bakar kalah, Pak, kalau dalam tafsir. Kemudian Nabi bilang, kenapa kada taruhannya di akhir saja? Karena Abu Bakar itu taruhannya yang pertama 4 tahun. Ternyata 4 tahun belum menang. Dan Nabi kan apa kada bertaruh nang ujungnya saja, yaitu 9 tahun. Sebelum 9 tahun, dan benar sebelum masuk 9 tahun Romawi akhirnya mampu mengalahkan Persia. Dan ketika kemenangan Romawi atas Persia, farih, bergembiralah orang-orang beriman, farihal mu'minun, orang-orang beriman gembira. Pertanyaannya, Pak, ini Romawi dan Persia nggak ada hubungannya sama Islam, dan dua-duanya kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang nggak ada hubungan ini saja, ketika Romawi menang umat Islam senang. Lah ini saudara muslim kita ketika mampu melakukan surprise attack, ribuan pasukan Israel tewas, apa kita nggak senang, Pak? Senang, Pak, harus senang, harus ada rasa senang. Yes, gitu. Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Ini loh, di zaman Nabi Romawi menang saja, farihal mu'minuna biha, orang mukmin senang, padahal nggak ada hubungannya. Ada sedikit hubungan irisannya karena mereka punya kitab. Lah kita Tuhannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, masa kita tidak senang, bahkan justru menggembosi. Ini menang itu, diulainya aja itu apa namanya, flag itu jebakan aja, itu justru malah muncul narasi-narasi itu, kisahnya aja bahwanya mengalah aja itu supaya pasukan Hamas masuk ke dalam, akhirnya mereka menggempur karena ada alasan untuk menghabisi. Mulailah narasi-narasi yang semodel ini, ya. Karena itulah maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan apapun itu lakukanlah. Di mana kita berpihak, maka di situ Allah akan melihat kita. Doakan mereka. Kalau kita punya dana, ya, berikan donasi yang semampu kita. Insya Allah sampai, Pak. Ada banyak lembaga-lembaga yang sudah kredibel, yang stay, bahkan sudah berjuang di sana bertahun-tahun, yang sudah berhasil membangun rumah sakit, yang sudah membangun sekolah. Kita sebut sajalah Muhammadiyah, terkumpul lebih dari 32 miliar. Apakah uang itu nggak sampai-sampai, Pak? Karena kita punya rumah sakit di sana, karena kita punya lembaga sekolah di sana, karena kita punya relawan yang sudah stay lama di sana. Ada lembaga-lembaga muslim yang lain, ya. Jadi jangan kemudian kita dihantam dengan isu-isu yang seperti ini, lalu kemudian kita tidak, dan meninggalkan mereka sendirian lagi dan lagi.
dunia hari ini dunia Islam tidak banyak yang peduli ya, pada mulanya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan kita bersama. Meskipun coba lihat Israel mengemis-ngemis minta bantuan. Perhatikan Pak, kalau mereka kuat harusnya mereka selesaikan itu Gaza sendirian. Tapi apa yang terjadi? Mereka minta Amerika cepat turunkan pasukan, minta Prancis cepat kirimkan bantuan, minta Inggris cepat bantu selesaikan. Coba bayangkan, mereka mengemis-ngemis Pak. Mereka mengemis-ngemis. Ya, ini menunjukkan mereka sebetulnya tidak kuat-kuat amat ya. Dan itulah yang sebetulnya yang terjadi bahkan sejak zaman Nabi. Orang Yahudi selalu berlindung di balik-balik tembok. Ya, mereka tidak seperti yang dibangun opini yang diterima kita hari ini, yang kita terima hari ini. Karena itu jangan kita disibukkan bahwa kita memang sibuk Pak. Betul, kita memang Masya Allah repot benar gini ya. Hukum kita dibolak-balik oleh MK dan seterusnya ya, pahamlah sudah pian kita ya. Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Keluarga, bagaimana mudahnya mengganti undang-undang sedemikian panjangnya disusun, tiba-tibanya dengan ketukan perlu berubah gitu ya, hanya untuk 1-2 gelintir orang, kepentingan dan seterusnya. Dan kita faham kondisi kita hari ini sudah carut marut sedemikian rupa ya. Kita tidak berpikir untuk mengirimkan pasukan ke sana. Bahkan beberapa negara-negara muslim pun tidak berpikir. Bayangkan Amerika kirim pasukan Pak, tapi kaum muslimin belum ada satupun negara muslim yang kirim pasukan bantu. Ini realita hari ini kondisi kita. Bagaimana hati-hati kita harusnya bersatu. Karena itulah maka minimal mari kita doakan mereka, kita bantu perjuangan mereka dengan harta yang kita punya semampu kita. Dan bagi yang punya kemampuan untuk menuliskan, membuat tulisan opini yang bisa disampaikan kepada khalayak masyarakat, maka sampaikanlah. Karena itu pun dulu dilakukan oleh para sahabat-sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.